Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi atau cara membuat racun untuk hama yang berada di dalam tanah ya teman-teman, seperti uret. Jadi hama seperti uret itu sangat bandel sekali ya teman-teman, menyerang tanaman apa saja ya teman-teman. Semua jenis tanaman diserang oleh hama uret ya teman-teman, berjenis larva ketiga yang bernama uret. Jadi kedua bahan ini yang saya akan gunakan ya teman-teman, lalu akan saya topang lagi nanti setelah langkah-langkah kedua bahan ini selesai ya teman-teman, akan saya topang lagi kekuatannya dengan satu bahan lagi nantinya. Garam krosok dan satu golong obat nyamuk ini ya teman-teman sangat luar biasa, mampu membunuh hama sampai telur-telurnya, terutama dari garam krosoknya ya teman-teman. Selain bisa dijadikan pupuk, mampu untuk mengusir hama, terutama hama di dalam tanah ya teman-teman, jika disiramkan menggunakan air dari garam krosok ini. Dan untuk langkah pertamanya di sini saya akan memproses terlebih dahulu dari obat nyamuknya teman-teman. Akan saya tumbuk terlebih dahulu dengan cara dihaluskan menggunakan kain seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam kain dari obat nyamuknya ya teman-teman, dihaluskan terlebih dahulu, diremas terlebih dahulu agar kecil-kecil dari obat nyamuknya ya teman-teman. Lalu setelah itu ditumbuk ya teman-teman dengan cara manual ya teman-teman, ditumbuk sampai halus. Jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing cara meracik pupuk, cara meracik racun untuk hama ya teman-teman, atau sekitar perkebunan ya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Jadi racun yang akan saya buat sekarang ini ya teman-teman bukan hanya untuk hama di dalam tanah aja, melainkan untuk hama seperti kutu kebul, walang sangit, wereng, ulat pemakan pucuk ya teman-teman, bisa menggunakan racun racikan yang saya akan buat sekarang ini. Lalu setelah ini kalau sudah selesai obat nyamuknya dimasukkan ke dalam kain, tinggal ditumbuk halus seperti ini ya teman-teman. Usahakan sampai halus tahap penumbukannya. Seperti inilah ya teman-teman, kira-kiranya halusnya cukup untuk ukuran manual, halusnya seperti ini. Lalu untuk langkah berikutnya, persiapkan wadah ya teman-teman. Wadah berukuran muat isi air sekitar 5 liter ya teman-teman, mau ember mau apa saja boleh, yang penting muat air berisi 5 liter ya teman-teman. Lalu setelah itu tinggal dituangkan, dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan seperti ini ya teman-teman. Mohon disimak agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Mohon disimak sampai selesai cara dan langkah-langkahnya ya teman-teman. Mohon disimak agar tidak salah paham. Lalu kalau sudah selesai, di sini saya akan menambahkan air berukuran sekitar 5 liter ya teman-teman. Akan saya tambahkan campurannya dengan air 5 liter. Jadi hama pada tanaman yang ada di dalam tanah itu sangat meresahkan ya teman-teman. Berhati-hati kalau sudah ada hama seperti itu ya teman-teman. Kalau di tempat saya namanya itu uret atau kuuk ya teman-teman, uret atau kuuk kalau di tempat saya namanya. Jadi hama seperti itu sering mengganggu semua jenis tanaman ya teman-teman, dengan cara menggerogoti akar sama menggerogoti kulit tanaman bagian bawah ya teman-teman. Jadi tanaman pelan-pelan, secara pelan-pelan itu kuning terus mati ya teman-teman. Jadi langkah seperti inilah ya teman-teman cara saya untuk mengatasi hama uret pada tanaman yang menggerogoti tanaman bagian bawah ya teman-teman. Lalu kalau sudah selesai ditambahkan dengan air 5 liter ya teman-teman, jangan lupa diaduk terlebih dahulu seperti ini agar tercampur merata dari tumbukan dari obat nyamuknya ya teman-teman. Diaduk terlebih dahulu seperti ini agar lebih bagus lagi hasilnya, lebih maksimal dicampurkan dengan beberapa bahan lainnya nanti ya teman-teman. Lalu kalau sudah selesai untuk tambahan yang keduanya, di sini saya akan menambahkan garam krosok ya teman-teman. Garam krosok yang sering digunakan untuk pupuk semua jenis tanaman ya teman-teman. Selain itu juga, selain bisa dijadikan pupuk, ini untuk pengendali
semua jenis hama ya teman-teman dari garam krosok ini, dari hama wereng, walang sangit, kutu kepul, ulat pemakan pucuk, dan hama yang ada di dalam tanah seperti uret ya teman-teman. Untuk ukuran atau takaran bahan tambahan dari garam krosok ini ya teman-teman, ini saya akan tambahkan sekitar 5 sendok ya teman-teman, untuk ukuran air 5 liter dan 1 golong obat nyamuk ya teman-teman. Jadi 5 sendok makan yang saya gunakan untuk campuran bahan keduanya ya teman-teman. Mohon disimak agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini, dan ada campurannya nanti setelah selesai dari kedua bahan tercampur merata ya teman-teman, ada tambahannya lagi nanti. Kalau sudah selesai kedua bahan dijadikan satu, jangan lupa diaduk terlebih dahulu seperti biasa seperti ini ya teman-teman, agar tercampur merata menjadi satu. Santai saja cara pengadukannya agar lebih bagus lagi, lebih maksimal hasilnya ya teman-teman. Santai saja seperti ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi menyampaikan isi video-video berikutnya ya teman-teman. Dan agar tidak ketinggalan dari video-video saya, nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video berikutnya. Mohon dukungannya ya teman-teman. Lalu setelah ini untuk campuran bahan yang terakhirnya, di sini saya akan menambahkan matador ya teman-teman. Jadi matador yang saya akan gunakan untuk campuran bahan yang terakhirnya memperkuat dari kedua bahan, 1 golong obat nyamuk dan 5 sendok dari garam krosok ya teman-teman. Agar lebih bagus lagi kekuatannya, saya akan menambahkan matador ya teman-teman. Dan banyaknya dari matador ini saya akan menggunakan 1 tutup dari botol matador ini ya teman-teman. Lalu setelah itu, kalau sudah semua bahan tercampur merata, dijadikan satu ya teman-teman. Jadi sebelum dipakai difermentasikan terlebih dahulu sekitar 1 malam ya teman-teman, atau 1-2 kali 24 jam ya teman-teman. Kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi sekitar 24 jam ya teman-teman, cara pemakaiannya untuk satu tanaman ini teman-teman, untuk satu tanaman bisa menggunakan 1 gayung dari racikan ini teman-teman, dan langsung dikocorkan saja ya teman-teman tanpa ada campurannya. Kalau untuk dikocorkan membasmi hama seperti uret ya teman-teman. Dan cara pemakaiannya jangan lupa harus dengan rutin ya teman-teman, seminggu sekali menggunakan racikan ini, dikarenakan hama uret itu sangat bandel ya teman-teman, bisa berbulan-bulan untuk mengatasi hama seperti uret ya teman-teman, saking bandelnya hama uret itu. Kalau sering menggunakan dengan cara rutin ya insya Allah ya teman-teman, hama akan musnah, hama uret akan musnah dengan telur-telurnya menggunakan racikan seperti ini ya teman-teman. Oke, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.